Hai kelas, kembali di Class of Audiovisual. Nah, untuk kali ini pembahasan kita mengenai multi-track session. Multi-track session di sini digunakan untuk mengolah beberapa file audio yang nantinya akan digabung menjadi satu ya. Nah, langsung saja untuk membuat dokumen baru ya, multi-track. Di sini ada tombol multi-track ya. Ini kita bisa langsung tekan saja. Nah, nanti akan muncul jendela new multi-track session. Nah, ini tinggal kita isikan ya beberapa detail informasi di sini. Atau kita juga bisa ke ini file new multi-track session. Kita bisa juga menggunakan ini atau kita membuat dokumen multi-track baru dari menu file ini, sama saja ya. Nah, ini tinggal kita isikan nama ya, nama filenya misalnya saya coba podcast 1, kemudian di sini adalah lokasinya. Ini bisa diubah ya, silahkan sesuai selera saja. Nah, kemudian di sini ada template ya. Kalau kita buka di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ada 24 track music session, digidrop, anti-stereo session, dan lain sebagainya sampai vocal and guitar with metronome. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhannya untuk apa namanya, bikin audio apa gitu, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Nah, di sini misalnya saya kasih judul tadi podcast, jadi saya pilih podcast saja. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Jadi kemudian sample rate, bit depth, dan juga master di sini non aktif ya. Ini tergantung dengan template yang kita gunakan. Kalau non sih kita bisa atur atau kita bisa setting gitu ya. Di sini saya contohkan podcast, jadi dia akan menyesuaikan dengan podcast itu sendiri. Kita tekan OK. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Tampilannya ya, jadi di sini ada beberapa track ya, ada beberapa track. Nah, ada beberapa track yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan file audio. Di sini sudah ada judulnya ya. Ada host, ada interview, ada sound effects, ada music pattern, lain sebagainya. Ini masih bisa ditambah lagi ya. Nanti kita tinggal nambah file audio, nanti tracknya akan nambah ya. Ya, jadi karena template-nya kita pilih podcast, jadi ada beberapa track yang judulnya sudah sesuai, dan di sini sudah ada ini ya, apa namanya, waktu, penyesuaian waktu gitu ya. Ini misalnya untuk intro 30 second, 30 detik untuk intro, 30 detik untuk outro ya. Jadi sudah ada template-nya, sudah ada template waktunya di sini, tinggal kita sesuaikan ya. Nah, untuk tampilan podcast ya, template podcast itu seperti ini. Di sini beberapa track sudah ada judulnya ya, host, interview, sound effect, dan di bawahnya masih ada lagi. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya kita mau menghendaki ada perubahan gitu ya. Nah, ini tinggal kita klik saja, klik satu kali, ini kan bisa kita ganti, misalnya kita ganti jadi intro gitu ya, intro. Kemudian ini apa, misalnya review film. Kemudian sound effect, kemudian di sini misalnya kita ganti dengan outro. Jadi seperti ini, jadi kita bisa ubah sesuai selera gitu ya, atau sesuai dengan tujuan kita mau bikin apa gitu ya. Jadi misal di sini saya bikin podcast tentang review film. Nah, jadi ini nanti
track yang jadi ini tempat untuk recording suaranya gitu ya. Kemudian ini untuk intro atau musik pembuka, sound effect, background musik nanti bisa kita taruh di sini ya. Kemudian outro ya, musik untuk menutupnya. Nah, di sini ada 4 tab ya teman-teman. Di sini ada 4 tab. Ada tab input output, effect, kemudian sense, dan juga EQ, equalizer. Nah, ini. Jadi masing-masing punya fungsi tersendiri sih sebenarnya. Nah, ini untuk melihat output inputnya, ini untuk efek ya. Jadi kalau kita mau menambahkan efek di sini ya, kita bisa drone seperti ini. Nah, nanti akan ada muncul di sini tempat untuk efeknya 1 2 3 4 5 6 seterusnya. Nah, ya, ini kita bisa klik ya. Nah, kita bisa pilih efeknya. Tuh. Ya, atau kita lihat dari sini juga sama sih sebenarnya. Ya, tinggal kita pilih saja track mana yang mau kita kasih efek. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita pilih efeknya dari sini bisa. Ya. Nah, kemudian beberapa tombol seperti di sini ya. Ada mute, solo, ada arm for record. Jadi juga monitor input. Mute ini untuk men-silent gitu ya, men-silent suara yang ada di track ini misalnya. Solo itu hanya memainkan satu track saja yang kita pilih. Nah, ini untuk record ya, jika kita menghendaki memerekam suara di sini juga bisa gitu. Ya, bisa langsung di sini. Ya, hanya saja di sini karena template-nya podcast jadi kita tidak bisa merekam ya. Gitu. Ini untuk record ya. Kemudian ini untuk tampilan monitor input saja. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk volume ya, 0 dB. Jadi ini standar, kita normal sesuai dengan file audionya. Kalau kita mau tambah ya tinggal geser ke kanan, atau kita mau kurangi geser ke kiri. Kemudian ini untuk stereo pan, ini untuk balance. Jadi untuk balance ya antara suara kanan, suara kiri. Nah, itu kita bisa setting juga di sini. Ya. Untuk kalau normal seimbang gitu ya, kanan kiri sama suaranya ya, tinggal di 0 aja gitu. 0. Nah, kita coba ini import file audio ya. Nah, import file audio, misalnya saya punya file di sini multi track. Nah, ini misalnya saya taruh saja di sini ya. Oke, nah ini misalnya untuk suara recording kita misalnya. Di sini saya taruh di sini. Nah, di sini sudah ada template waktunya juga ya, teman-teman. 30 detik untuk intro, 30 detik juga untuk outro. Ini kita bisa setting. Misalnya kita menghendaki intronya pendek saja misalnya. Nah, 10 detik misalnya ya. Ini untuk durasinya 10 detik, 20 detik, 30 detik, 40 detik, dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita geser saja 10 detik ya. Ini kita sesuaikan aja. Nah, tuh. Nah, jadi biar lebih gampang aja sih ini. Misalnya, nah ini juga 10 detik ya. Tinggal ini dikurangi ini aja, hasilnya berapa? 10 detik. Kemudian kita geser. Nah, atau kita sesuaikan misalnya podcast kita selesai di sini. Nah, di sini, di sini, oke. Nah, itu seperti ini misalnya. Gitu. Ya.
Jadi tinggal kita setting. Kemudian intro kita bisa ambil ya suara atau musik itu dari sumber lain. Itu bisa kita taruh di sini 10 detik ya, atau intronya outronya dibuat sama juga bisa sih sebenarnya. Kemudian saya coba input lagi. Misalnya seperti ini, kita coba play. Hi, I'm Balik ini. Ini saya taruh di sini saja. Ini sebagai sound effect-nya misalnya. Untuk leveling volume pada multi track seperti ini sangat penting ya teman-teman. Jadi biar antara suara background dengan suara recording itu bisa disesuaikan ya, tinggi rendah volumenya. Jadi kita bisa gunakan pada ini ya, editor itu ada garis, ini garis kuning, ada volume di situ. Garis kuning ini untuk indikator volume, sedangkan yang biru ini untuk stereo ya, stereo balancing kanan kiri gitu. Sama di semua track ada ya, ini volume ya. Nah kemudian untuk mengaturnya misalnya ya, biar enggak overlapping suaranya, jadi ketika suara recording masuk, suara orang ngomongnya masuk, itu backsoundnya kita rendahin suaranya gitu ya. Nah itu kita pakai ini ya, untuk levelingnya kita pakai yang garis di sini. Ini biasanya akan ada tanda plus gitu ya di kursor, ada tanda plus, klik saja. Nah ini kayak kita bikin keyframe ya, kita bikin keyframe 1, keyframe 2. Nah yang ini kita tarik ke bawah, jadi biar suaranya terdengar rendah gitu. Oke, misalnya seperti ini, kita cek dulu ya hasilnya seperti apa. Hi, I'm George Maestri, and welcome to Character Rigging in. Kita coba cek lagi biar lebih jelas. Hi, I'm George Maestri, and welcome to Character Rigging in Maya. In this course, we're going to look. Nah, ini sudah tidak terlalu overlapping ya, jadi suara recordingnya terdengar jelas, kemudian background musiknya masih terdengar sedikit, jadi tidak menutupi suara recordingnya. Jadi caranya seperti itu ya. Ini di awal kita set, kemudian di bagian akhir juga kita set, misalnya ini dari kecil ke besar gitu ya. Nah kita jadikan normal lagi, sama ya, kita cek. So let's go ahead and get started with character rigging in Maya. Nah seperti itu. Nah kita juga bisa menambahkan efek fade in fade out ya teman-teman. Di sini ada efek fade in fade out. Nah kita tinggal klik tarik saja sebenarnya di sini. Nah tinggal kita sesuaikan sih seberapa efek fade in fade outnya di sini. Ini fade out ya, kita coba cek ya di awal. Jadi efeknya suara akan pelan-pelan ya, akan terdengar pelan-pelan dari 0 sampai akhirnya terdengar. Kemudian ini juga sama ya, fade out di bagian akhir ya. Jadi biar pelan-pelan dia akan semakin tidak terdengar gitu. Ini bisa kita
edit lebih, kasih lebih lagi jadi biar efeknya kelihatan. Pada panel editor itu ada dua tampilan ya. Nih panel editor. Jadi tampilan editor itu sendiri yang menampilkan waveform dari beberapa track, beberapa file audio, kemudian mixer ya. Jadi mixer ini tampilannya lebih ringkas, lebih sederhana. Ini ada tracknya ya, track intro, track review film, sound effect dan juga outro. Nah, di sini ada semua track. Yang ditampilkan sebenarnya hanya beberapa tombol untuk efek gitu ya. Misalnya ini efek. Jadi tab efek tadi, tab sense, equalizer, kemudian volume. Nah, di sini semua. Jadi untuk mengatur mudahnya gitu untuk mengatur efek-efek tersebut itu bisa di panel mixer ini gitu. Jadi tanpa melihat waveform tadi gitu. Nah, untuk mengedit gitu, mengedit track gitu, satu track gitu. Di sini kita bisa ya, di multi track bisa. Misalnya di sini kita disediakan razor selected clips tool. Jadi untuk memotong track ya, memotong clips atau memotong track misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi terpotong itu jadi dua. Ini kita bisa pindahkan atau mau kita delete ya, bisa. Itu menggunakan razor atau menggunakan time selection misalnya, ini bisa. Nah, seperti ini ya. Pada dasarnya sama kayak editing single track, atau misalnya biar tampilannya lebih luas gitu ya. Nah, kita bisa klik dua kali ya pada track ini misalnya. Kita klik dua kali. Nah, nanti akan mengarah ke tampilan editor untuk single tracknya. Tuh, tinggal kita mau edit seperti apa, atau mau ada bagian yang kita hilangkan, atau mungkin ada yang mau kita reduksi ya, noise-nya misalnya, itu bisa dari sini ya. Untuk kembali ke multi track ya, tinggal tekan tombol ini, view multi track editor. Nah, dia akan otomatis kembali seperti ini gitu. Untuk recording di dalam multi track session ini ya, kita bisa melakukannya dengan cara ini tadi ya, file podcast session yang sudah kita buat. Misalnya kita bikin baru multi track session. Nah, ini template-nya kita pilih none saja ya. Sample rate ini udah cukup bagus, setara kualitas CD atau DVD ya. Kedua, masternya 5. Satu kita bisa pilih sih mono, stereo atau 5.1 gitu. Kemudian oke ya. Nah, di sini misalnya untuk record ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada satu tombol. Nah, tombol arm for record harus diklik dulu, dipencet gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tombol R-nya ini, recordnya ini akan menyala. Kemudian ada indikator suara di sini ya, suara masuk, tes ya. Ini berarti suara sudah masuk. Kalau tidak ada indikator seperti ini, maka kemungkinan suara tidak masuk gitu ya. Jadi tergantung sih. Ini kalau ya sampai segini berarti suaranya cukup terdengar gitu. Kalau record nanti akan hasilnya cukup bagus ya, kedengaran gitu. Tapi kalau nanti indikatornya kecil di sini, maka suara yang ke record juga akan jadi kecil gitu. Misalnya record di sini. Kemudian tinggal tekan tombol record yang ada di sini ya, record atau save space. Kita tekan misalnya.
Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi otomatis nanti suara kita akan terekam. Hai kelas, selamat datang di Class of Audio Visual. Oke, kita stop. Ya. Kemudian kita nonaktifkan ini. Kalau kita sudah tidak kita gunakan gitu ya. Kita nonaktifkan tombol ini, udah kita coba cek. Nah, sudah muncul ya. Nah, jadi otomatis nanti suara kita akan terekam. Hai kelas, selamat datang di Class of Audio Visual. Nah, itu cara untuk merekam ya, merekam suara kita di multi track session gitu. Nah, kemudian tadi di ini ya, pada saat jendela new multi track session untuk masternya kan saya pilih 5.1 gitu ya. 5.1. Ini dengan stereo beda, dengan mono itu beda. Kalau mono biasanya suaranya ya mono gitu ya, satu. Hanya akan terdengar di satu speaker semuanya sama. Kemudian kalau di stereo itu biasanya dua. Ya, stereo itu dua. Dari suara kiri, suara kanan. Nah, kalau suara 5.1 berarti akan ada banyak sumber suara yang terdengar di sekeliling kita. Ada kurang lebih 5 gitu. Nah, contohnya di sini. Ya, ini yang akan kelihatan beda. Kalau stereo itu nanti balance ya, hanya ada balance di sini. Balance-nya hanya ada kiri dan kanan. Nah, sedangkan ini itu ada 5 titik. Ya, ini bisa kita klik. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini ada 5 titik suara gitu ya. Ada 5 titik suara. Di depan ada 3 ya. Ini center, ini left, right. Nah, kemudian ini left agak belakang, left side sama RS ya, right side gitu, kanan agak belakang gitu. Nah, ini kita juga bisa atur ya. Kita bisa atur, kita sesuaikan sebenarnya suaranya mau seperti apa. Tapi kalau standarnya ya udah kayak gini, nggak perlu diubah. Gitu. Ya, ini kita bisa ubah sebenarnya. Nah, kita bisa ubah. Nah, tapi standarnya atau defaultnya ya seperti ini. Ya, atau mau kita coba misalnya kita coba ya. Kita coba saya inputkan audio dulu. Nah, misalnya saya pakai ini. Ya. Oke. Nah, saya buka tabs untuk apa? Master 5.1-nya ya. Nah, kita coba play dulu. Nah, sambil kita geser. Nah, kurang lebih efeknya seperti itu ya. Jadi nanti suara yang terdengar itu bisa sebelah kiri atau sebelah kiri agak belakang atau sebelah kanan agak belakang, kita bisa setting seperti itu. Mungkin kalau pakai headset akan jauh lebih terdengar ya ketimbang menggunakan speaker di laptop atau desktop gitu. Jadi itu untuk apa namanya record di multi track session sama master soundnya ya, yang tadi kita pakai 5.1. Kalau lebih mudahnya atau untuk penggunaan biasa sih pakai stereo sudah cukup ya. Nah, kemudian untuk apa namanya export gitu ya, mau kita ubah, mau kita render jadi file MP3 atau WAV atau yang lainnya misalnya. Ya, kita bisa menggunakan atau di menu file ya. Nah, export.
Nah, karena ini multi tracks ya. Kalau single track kita bisa menggunakan file ya. Tapi kalau multi track kita gunakan multi track mixdown gitu ya, entire session misalnya. Nah, tinggal kita pilih nih file namanya, file name ya, kita bisa ganti atau samain aja sesuai dengan judul tadi dokumennya, misalnya lokasinya ya, kita bisa ubah juga, kita sesuaikan biar nanti nyarinya nggak terlalu susah gitu ya. Kita taruh di directory yang mudah saja. Format di sini kita bisa setting ya, ada WAV, WAV, kemudian MP3 ya, macam-macam di sini ya. Ada QuickTime juga. Biasanya sih MP3 udah sangat bagus sekali sih ya. Nah, ini tinggal klik OK saja, nanti akan berjalan ya rendernya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk multi track session. Jadi bagaimana menggabungkan beberapa tracks yang nantinya akan dijadikan dalam satu file audio gitu. Nah, jadi bisa kalian pelajari dan selamat mencoba.